Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan ini kita akan belajar subbab selanjutnya. Setelah kita udah belajar tentang suhu, termometer, nah kita akan belajar tentang perubahan akibat suhu. Nah, jadi sebelum masuk nih, pernah nggak kakak itu menuangkan air panas ke dalam gelas kaca? Gelas kacanya malah pecah. Jadi mengapa gelas kaca tersebut bisa pecah ketika dituangkan air panas? Ya, hal ini dikarenakan, gelas yang pecah tersebut terjadi saat suhu bagian dalam permukaan meningkat. Jadi ketika dimasukkan air panas, permukaan dalam dari gelas kaca ini suhunya akan meningkat. Suhu yang meningkat ini akan dengan cepat merambat ke arah luar. Makanya ketika kita pegang bagian luarnya juga, gelas akan jadi panas. Semua permukaan gelas menjadi panas, gitu kan? Artinya suhunya merambat. Nah, ketika gelas tidak mampu meneruskan kecepatan rambatan panas tersebut, terjadilah pemuaian yang nanti berakhir pada pecahnya gelas tersebut. Jadi bisa dapat kita simpulkan bahwa jika suhu berubah, maka akan terjadi perubahan pada benda. Perubahannya bisa saja nanti penambahan panjang, penambahan luas, penambahan volume, gitu kan. Ini disebut dengan pemuaian. Nah, ketika suhu dari tinggi kembali lagi ke suhu normal, maka zat benda tersebut akan berubah kembali, yang disebut nanti penyusutan. Untuk pemuaian itu terbagi atas dua, ada pemuaian zat padat dan pemuaian pada zat cair dan gas. Nah, pada video ini atau pada pertemuan ini kita akan belajar pemuaian zat padat terlebih dahulu, di mana pemuaian pada zat padat ini terjadi pemuaian panjang dan pemuaian luas serta volume. Nah, bagaimana sih penerapan dari pemuaian dan penyusutan pada kehidupan sehari-hari? Salah satunya yaitu pada pemasangan rel pada kereta api. Nah, mari kita lihat di video ini. Kita klik ya. Jika kita perhatikan dengan seksama bahwa di rel kereta api ini terdapat celah ya, antara satu dengan satu lainnya ada celah nih. Kenapa sih diberi celah? Karena ketika panas akan terjadi pemuaian, yaitu ketika suhu atau siang hari panas, maka akan terjadi pemuaian nih, yang menyebabkan nanti celah tersebut akan terisi. Nah, selain karena panas, jadi pemuaian terjadi pada rel kereta api juga disebabkan karena rel kereta api ini kan dengan kereta api akan bergesekan. Nah, gesekan ini akan menyebabkan adanya kenaikan suhu, di mana nanti kenaikan suhu menyebabkan volume dari rel kereta api ini akan bertambah, panjangnya juga bertambah, sehingga nanti celahnya yang tadi udah dibikin itu akan terisi. Jadi para perancang ini dia tidak merancang rel kereta api itu asal-asalan ya, tapi mereka juga menggunakan konsep dari pemuaian dan penyusutan dari logam yang digunakan. Pada umumnya, benda atau zat padat itu akan memuai ketika dipanaskan dan menyusut jika didingin. Nah, pemuaian dan penyusutan itu terjadi pada semua bagian. Nah, jika padat ini dipanaskan seperti ilustrasi, maka akan terjadi kenaikan suhu. Pada suhu yang tinggi, di mana kita tahu bahwa semua benda itu terdiri atas, gitu kan? Ketika suhu dinaikkan, apa yang terjadi? Atom penyusun dari benda padat ini, ya, atom-atomnya yang awalnya tersusun rapat, ketika suhu dinaikkan, maka akan terjadi pergerakan dari atomnya yang bergerak cepat dari biasanya. Jadi bergerak nih, saling bertumbukan dan bergerak, yang menyebabkanlah nanti logam tersebut atau zat padat tersebut akan memuai ke segala. Oke, kita akan pelajari tentang pemuaian panjang terlebih dahulu. Nah, jadi ada yang namanya koefisien muai panjang di sini, silahkan diperhatikan. Ini ada tabel. Ini koefisien muai panjang dengan satuannya itu per derajat Celcius. Di mana setiap jenis bahan zat padat yang berbeda itu memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Artinya, ketika suhu ditambahkan setiap 1 derajat Celcius, maka bahan-bahan ini akan bertambah sebesar koefisien ini. Untuk kaca biasa, dia akan bertambah sebesar 0,000009, sedangkan untuk baja akan bertambah 0,000011. Jadi, untuk koefisien muai panjang ini, simbolnya adalah alfa. Jadi, alfa seperti ini nulisnya. Seperti ini. Itu lebih bulat.
Alpha. Nah, contohnya ini ada kaca biasa sama aluminium. Zat padat ini, kaca biasa dan aluminium memiliki panjang yang sama. Ketika dipanasin suhu kenaikan, gitu kan, setiap 1 derajat, maka kaca biasa akan bertambah panjang sebesar ini. Sedangkan aluminium akan bertambah panjang setiap 1 derajat sebesar ini. Mana yang lebih panjang? Artinya yang lebih panjang aluminium. Karena aluminium memiliki koefisien Moe panjang lebih besar daripada si kaca biasa. Maka nanti ketika mengalami kenaikan 1 derajat Celcius, kaca biasa hanya nambah 0,00009. Sedangkan aluminium udah nambah 0,000026. Misalnya nih awalnya 2 meter, dua-duanya 2 meter awalnya. Maka nanti panjang dari sini ke sini jadi 2,000026, sedangkan yang kaca biasa 2,000009 gitu ya. Ya, artinya aluminium lebih panjang. Koefisien Moe panjang yang besar, maka nanti pertambahan panjangnya juga lebih besar. Baiklah, sekarang silakan siapkan buku latihan IPA-nya. Nah, sekarang soal nomor 1, di sini ada tabelnya ya, tabel koefisien memanjang, lalu ada kaca biasa, kuningan, baja, tembaga, yang panjang mula-mulanya itu sama. Setelah terjadi pemuaian dengan perubahan suhu 2 derajat Celcius, jadi sama-sama 2 derajat Celcius, setelah terjadi pemuaian, silakan urutkan dari yang terpendek ke terpanjang. Untuk memahami bagaimana nanti pemuaian panjang secara matematis, jadi ini ada zat padat, misalnya baja ya. Jadi dia punya panjang mula-mula ya. Nah, panjang itu disimbolkan dengan ya dari bahasa Inggris length. Jadi simbolnya itu L. Bisa L kecil, L besar. Di beberapa buku L kecil atau L besar ya. L mula-mula bisa jadi L pertama, maka ini panjang pertama. Dimana satuannya itu bisa cm atau meter. Asal sama aja antara satuannya. Kalau yang ini nanti cm, maka ini pun cm juga, gitu ya. Nah, ketika sudah dipanaskan atau ketika dipanaskan atau terjadi kenaikan suhu, panjangnya nanti ada panjang kedua. Maka ini namanya L2 atau di buku LT, gitu ya. Sama, ini satuannya juga cm atau meter. Jadi dari sini ke sini itu L kedua, panjang kedua. Nah, di sini ini kan artinya ada penambahan nih. Awalnya panjangnya cuma segini. Ketika dipanaskan terjadi penambahan panjang segini. Nah, penambahan itu disebut delta L atau perubahan panjangnya. Perubahan panjang juga satuannya cm atau milimeter. Jadi ini delta L-nya. Sedangkan dari sini panjang dari awal sampai terakhir itu tadi L2. Maka kalau nanti ada ditanyakan tentang perubahan panjangnya atau bagian ini, dimana kita tahu perubahan itu adalah selisih antara akhir dan awal. Jadi dikurangkan L2 dikurang L1. Jadi berikut adalah rumus akhir dari pemuaian panjang ya, dimana L2 itu tadi panjang akhir meter atau sentimeter sama dengan L1 atau panjang mula-mula atau L kecil juga bisa ya, bisa L kecil ini. Nah, L kecil dibuka kurung 1 ditambah alfa atau koefisien panjang dengan satuan per derajat Celcius dikali delta T, dimana delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Karena ini delta T itu adalah perubahan juga, maka sama ya, apapun kalau perubahan itu dia merupakan selisih antara akhir sama mula-mula. Jadi T2 dikurang T1. Nah, ini ada rumusnya, mari kita langsung aja ke contoh soal dari rumusnya. Baiklah, ini ada contoh soal. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Koefisien muai panjang aluminium adalah 0,000025 per derajat Celcius. Hitunglah panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Ya, mari kita cari tahu apa aja yang diketahui. Ada ini. Panjang aluminium pada suhu 30 derajat adalah 100 cm. Artinya ini panjang ya, ini ya. Panjang ketika suhunya 30 derajat Celcius adalah 100 cm. Terus di sini disebut
hitunglah panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Artinya suhu 30 derajat Celcius ini adalah suhu awal. Maka kita tulis suhu itu T kan? T awal itu T1, yaitu 30 derajat Celcius. Lalu ada 100 cm. Berarti panjang aluminium pada suhu awal adalah 100 cm. Artinya 100 cm ini adalah panjang awal, panjang mula-mula 100 cm. Oke, ada apa lagi yang diketahui? Koefisien muai panjang aluminium adalah, koefisien muai panjang atau simbolnya alfa, yaitu 0,23425. Hitung panjang aluminium itu pada suhu 80 derajat Celcius. Artinya 80 derajat Celcius ini adalah suhu kedua setelah dipanaskan, ya kan? Yaitu 80 derajat Celcius. Yang ditanya siapa? Hitung panjang aluminium itu pada suhu, artinya panjang kedua atau panjang akhir. Jadi L2 yang ditanyakan. Karena L2 yang ditanyakan, langsung saja kita masukkan rumus yang akhir tadi, yaitu L2 sama dengan L1 atau panjang mula-mula, buka kurung, 1 ditambah alfa dikali delta T. Nah, langsung saja disubstitusikan apa yang diketahui. L1-nya, L mula-mulanya 100 cm. 1 tambah alfanya ini ya, tulis. Delta T-nya. Nah, delta T itu kan perubahan. Sedangkan di sini yang diketahui adalah T2 sama T1. Kita cari dulu delta T-nya. Maka delta T sama dengan T2 dikurang T1 atau 80, T2-nya 80 dikurang 30 sama dengan 50 derajat Celcius. Baru kita masukkan ke sini delta T-nya, yaitu 50 derajat Celcius. Ingat di matematika ya, kalau ada di dalam kurung, kita kerjakan terlebih dahulu itu yang di dalam kurung. Jadi ini 0,0025 dikali 50. Jadi ini kita tulis ulang dulu ya. Usahakan ketika kita mengerjakan soal, satuan itu jangan sampai tidak ditulis. Perhatikan satuannya ini. Ini kan satuannya per derajat Celcius. Per itu sama dengan di bawah ya kan. Sedangkan ini dikali derajat Celcius, sehingga bisa dicoret. Ini satuannya bisa dicoret. Sekarang kalikan 0,00025 dikali 50. Jadinya 0,00125. Lalu tambahkan 1 ditambah 0,00125, langsung aja jadinya 1 koma, ya kan? Untuk menghemat kita tulis langsung. Dapatlah tanda kurung ini kan artinya dikali. 100 dikali 1,00125 adalah, ya mudah ya, kalau dikali 100 artinya komanya nanti pindah. 100 ini kan nolnya 2, artinya nanti pindah komanya ini 2 ke kanan. Maka komanya berhenti di sini. Jadilah 100,125 cm. Dapatlah panjang aluminium pada suhu 80, yaitu 100,125 cm. Dengan perubahan panjang aluminiumnya, atau sebesar apa sih panjang aluminiumnya? Maka kita masukkan rumus bahwa delta L itu kan sama dengan L2 dikurang L1. Maka kita masukkan L2-nya tadi dapat 100,125 cm dikurang L1-nya adalah 100. Maka terjadi penambahan panjang sebesar 0,125 cm. Baiklah, sekarang buka lagi buku latihannya. Lanjut, kerjakan soal nomor 2 seperti yang tadi ya, contoh soal tadi. 20 derajat Celcius memiliki panjang 19 cm. Jika koefisien muai panjang baja segini, tentukan pertambahan panjang ya. Pertambahan panjang baja dan panjang akhir baja. Nah, silakan dikerjakan.